Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasrul haq bil haqqi siratal mustaqim wa ala sabiqa qadri wa miqdaril adim amma ba'du. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, salam hormat, salam silaturahmi, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sama-sama kita hormati, pertama adalah Bapak Gubernur kita yang tercinta, teristimewa, kita berikan aplaus, yaitu Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Ahmad Lutfi dan jajaran Forkomimda. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pusdik Binmas Lemdikat Polri, Bapak Pranatal Hutajulu. Terima kasih. Ini mungkin ada hubungan saudara dengan Pasaribu, sama-sama dari awak ya. Nah, kemudian dan seluruh jajaran di Lemdikat Polri, kemudian sahabat-sahabat pimpinan pusat, ada Sekretaris Jenderal, sahabat Rifki, kemudian ada Kasat Kornas, Sapik, kemudian ada Dewan Kaderisasi Nasional, ini sahabat Musapa, kemudian banyak sekali, sahabat Ibnu, sahabat Timbul, sahabat Afendi, sahabat Rustam, kemudian dan seluruh sahabat-sahabat sekalian yang tidak bisa disebut satu persatu, kemudian pimpinan wilayah, Usidkon yang sekaligus juga ketua panitia dan jajaran sekolah, Wakasat Kornas, kemudian Bupati Kabupaten Semarang Bapak Ngestu Nugraha, terima kasih. Kemudian dari unsur PWNU Jawa Tengah yang diwakili, kemudian terutama adalah Sohibul Mahad Kiai kita, yaitu Gus Hanif Mahfud Ridwan, kita berikan aplaus pada beliau yang dewasa dan tua sebelum waktunya. Kemudian para pimpinan GPC-GP Ansor Jawa Tengah, kemudian dan kita berikan aplaus buat seluruh peserta Subbanpim 8. Terima kasih sahabat-sahabat, semangat. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Pertama perlu saya sampaikan juga bahwa memang ini agenda Pak Gubernur. Kebetulan memang tahun ini kita canangkan sebagai tahun pembangunan sumber daya manusia, dimulai dari transformasi kaderisasi. Kita tahun ini ada 9 kaderisasi di seluruh Indonesia sampai bulan Desember 2026. 10 dengan kemarin ya, LI 2 ini Susbanpim buat para komandan Banser, kemudian nanti ada PKN buat para petinggi pimpinan wilayah Ansor, kemudian habis itu ada wilayah timur ya, PKN dan Subbanpim, kemudian ada Sespim dan Sesko buat pimpinan wilayah Ansor, Banser dan RA Indonesia, kemudian juga ada Sespim dan Sesko buat pimpinan cabang seluruh Indonesia, ditambah dengan 4 zona LI 2 dan Susplat 2, itu zona wilayah timur, kemudian Kalimantan, DKI, Jabar, Banten, kemudian Sumatera dan Pulau Jawa. Kita berikan aplaus buat seluruh sahabat-sahabat sekolah. Mudah-mudahan sampai akhir tahun energinya masih cukup ya. Tapi saya katakan bahwa energi saya masih 60%. 40-nya belum saya keluarkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kenapa kemudian tadi saya sampaikan soal agenda kaderisasi, bahwa memang tidak ada peradaban yang maju, tidak ada organisasi yang maju tanpa membangun sumber daya manusia. Itu kata kunci. Dan dalam konteks Ansor, bahwa membangun sumber daya manusia, kita mulai dari langkah pertama adalah transformasi kaderisasi. Apa kemudian yang kita lakukan dalam bentuk perubahan atau transformasi? Tentu banyak hal, dari mulai kurikulum, metodologi, kemudian narasumber, dan pola kerja. Itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi, sehingga ke depan dipastikan bahwa seluruh sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, RA,
berdaya guna, bermanfaat dengan segala kemampuannya untuk pribadinya, keluarganya, organisasi juga masyarakat di daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kepemimpinan daerah yang tentu sahabat-sahabat di seluruh daerah bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan lokal. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu ada beberapa hal bahwa tugas kita berorganisasi adalah membuat cerita yang baik, membuat berita yang baik, membuat legacy yang baik, karena apapun yang kita lakukan ini menjadi warisan bagi generasi setelah kita. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka tugas kita adalah membuat cerita yang baik, membuat sistem yang baik, membuat warisan yang baik agar ke depan terus secara istiqomah bisa dikembangkan dan dijalankan. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu ini adalah para komandan Banser, ada dari unsur pusat pesertanya, unsur wilayah, juga ada unsur cabang. Betul-betul saya harapkan karena ini menjadi pendidikan tertinggi, maka sahabat-sahabat bisa menjadi muharrik, penggerak, bisa menjadi komandan yang bukan hanya menjaga nilai, menjaga tradisi, tapi juga menggerakkan tradisi, menggerakkan nilai, dan tentu bagaimana organisasi bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan daerah, kebutuhan-kebutuhan situasi kekinian. Tugas kita dua, yang pertama adalah bagaimana kita mengelola potensi diri kita, dan yang kedua adalah bagaimana menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi di berbagai daerah. Jika dua kemudian ini berjalan dengan baik, kita mampu menjawab segala tantangan, yang kedua bisa mengembangkan potensi kita, maka organisasi ini akan terus dicintai dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu sahabat-sahabat, kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harful kalim, bahwa sebuah kalimat ini menjadi bermakna karena ada struktur, ada fungsi, ada posisi. Maka demikian juga dengan sahabat-sahabat di Banser, organisasi tidak bisa berjalan tanpa struktur, pasukan tidak bisa bergerak tanpa komando, dan terakhir gerakan tidak bisa berhasil tanpa pembagian tugas. Maka saya anggap bahwa sahabat-sahabat ketika mengikuti diklat tertinggi ini betul-betul adalah menjadi kader paripurna. Untuk sementara waktu tidak ada pendidikan tertinggi selain PKN dan Susbanpim. Maka kalau kemudian alumni PKN, alumni Susbanpim pulang kembali ke daerahnya masing-masing tidak menjadi penggerak organisasi, maka mereka menanggung dosa secara struktur, termasuk dosa sekolahnya yang kurang bisa mendidik dan membina para pesertanya. Maka buat sahabat Pendi, ini betul-betul jadi perhatian bahwa memang ini diklat yang sangat serius sekali. Maka sabar-sabar. Sahabat-sahabat sekalian, Banser bukan sekedar pasukan berseragam. Banser adalah persaudaraan perjuangan, digerakkan oleh nilai, dikuatkan oleh tradisi, ditentukan oleh loyalitas, ditertibkan oleh komando, dan dipererat oleh jiwa korsa. Pasukan yang kuat bukan hanya yang berani bergerak, tetapi yang mampu membaca keadaan, menjaga persatuan, dan tetap disiplin dalam tekanan. Sahabat-sahabat sekalian, kita bisa belajar banyak pola kepemimpinan karena sahabat-sahabat adalah perwira tertinggi. Maka belajarlah kepemimpinan dari banyak hal, baik dari kepemimpinan pola tokoh-tokoh hebat yang ada di Nusantara, baik kemudian belajar dari struktur kita, orang-orang hebat, para pendahulu kita, juga belajar dari para ahli-ahli strategi di berbagai macam belahan dunia. Sahabat-sahabat sekalian, kita bisa belajar dari Sun Tzu tentang mengenal diri, tentang mengenali situasi, karena komandan yang baik mampu membaca situasi sebelum bergerak. Kita bisa belajar dari Zhuge Liang, ahli strategi Tiongkok, bahwa kecerdasan, kemudian kesabaran, dan pengelolaan moral menjadi sangat penting sekali. Sebagai doktrinnya adalah bahwa pasukan menjadi tenang jika pemimpinnya juga tenang. Kita bisa belajar dari Hansin, manajemen pasukan, dan keberanian mengambil resiko, bahwa keraguan komandan dapat melemahkan moral pasukan.
Kita juga bisa belajar dari Yunfei tentang loyalitas dan kehormatan. Kita juga belajar dari Qin Shi Huang tentang sistem sentralisasi dan standarisasi, karakter kepemimpinan, bahwa organisasi yang besar dibangun dengan sistem yang tertib. Sahabat-sahabat sekalian, maka saya berharap bahwa tugas sahabat memang berat. Karena apa? Kita berorganisasi, kita punya visi, kita punya misi, kita punya strategi, kita punya instrumen, kita punya struktur, kita punya program, dan kita punya indikator. Tapi sebelum lahir visi Ansor, ada situasi besar di mana kemudian lahirnya Ansor. Itulah kita punya lagu Mars Ansor, ada 4 paragraf, dikatakan dalam akhir paragraf pertama dan akhir paragraf yang keempat itu adalah Islam yang jaya dan bangsa yang jaya dan Islam yang benar. Kemudian paragraf yang keempat terakhir itu adalah bela bangsa, agama, negeri plus Nahdlatul Ulama. Ini artinya bahwa kenapa kemudian Ansor lahir? Ada situasi besar secara makro bahwa tugas kita selain menjalankan organisasi itu adalah menjaga bangsa, menjaga negeri, menjaga agama, dan menjaga Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian, maka yang terakhir pesan saya, ikuti semua proses ini, dan insya Allah untuk urusan-urusan hal-hal yang sifatnya ideologis saya akan tongkrongin dari awal sampai akhir. Ini sudah saya lakukan dari mulai kemudian dulu kita pelatihan Densus di Jogja, kemudian kemarin di LI2 di SPN Jogja juga, kemudian kita membahas kemarin Dewan Kaderisasi, dan hari ini Susbanpim. Sehingga betul-betul saya ingin jiwa korsa kita menyatu dalam satu nilai, satu prinsip, satu strategi, satu gerakan. Sahabat-sahabat sekalian, model kepemimpinan kita dalam organisasi ini menggabungkan 3 hal. Yang pertama adalah model kepemimpinan strategik, itulah Ansor. Yang kedua adalah model kepemimpinan operasional, itulah Banser. Dan yang ketiga adalah model kepemimpinan spiritual, itulah RA atau Rijalul Ansor. Kalau kita gabungkan, maka seluruh sahabat-sahabat kader itu punya 3 kepemimpinan yang saling bahu-membahu menyatu. Harus strategik pikirannya, harus lebih operasional tindakannya, tapi 2 hal itu dilandasi dengan kekuatan agama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sahabat-sahabat sekalian, selamat kepada seluruh calon peserta yang hari ini sudah menjadi peserta, mudah-mudahan istiqomah, dan juga terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat sekolah dan sahabat-sahabat panitia Jawa Tengah, mudah-mudahan istiqomah sampai terakhir nanti, dan dipastikan tidak ada ID card-nya yang bolong-bolong. Jadi kalau saya bicara begini, saya pun menjadi peserta dulu PKN dan Susbanpim, dan saya buktikan ketika itu tidak ada hak privilege oleh saya, dan saya tidak ada istilah bolong-bolong dalam ID card saya. Jadi jadilah sahabat-sahabat pemimpin bagi dirinya, dan berikan contoh bahwa sahabat-sahabat adalah sumber inspirasi, sumber moral, sumber keteladanan bagi seluruh pasukan di bawah sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk tetap berada di tempat karena setelah ini dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Dr. Adin Jauharudin berkenan untuk membuka acara Susbanpim Angkatan 8. Baik sahabat-sahabat, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan restu para muassis Nahdlatul Ulama, juga muassis Ansor Banser, dengan ini kegiatan kursus Banser pimpinan yang angkatan ke-8 Semarang Jawa Tengah yang dilaksanakan dari tanggal berapa? 12 sampai 17 di Pusdiklat, Lemdiklat Polri resmi saya buka. Mudah-mudahan berkah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.